Serangan rudal besar-besaran Iran kembali ramai di internet. Tidak seperti serangan sebelumnya yang rasanya kurang efektif dan banyak dihalau oleh Iron Dome Israel. Namun kali ini sepertinya banyak bukti video yang memperlihatkan bahwa serangan Iran berhasil masuk dan mendarat di tanah Zionis tersebut. Beberapa liputan pun memperlihatkan kondisi di ibu kota Israel Tel Aviv menjadi kacau, tidak seperti biasanya yang memang mereka santai dengan serangan musuh-musuhnya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut keberhasilan serangan Iran mencapai 90%, termasuk pangkalan udara Israel yang terkena dampaknya. Sementara IDF dan pihak Israel menolak klaim tersebut dan menyebut serangan pada hari Selasa Oktober lalu tidak efektif dan Israel baik-baik saja. Seolah Israel mencoba menutupi rasa malunya dari dampak serangan apa yang diterimanya kali ini. Jadi, mana yang sebenarnya dapat kita percaya? Sejauh ini pihak Israel menolak untuk mengonfirmasi kerusakan dengan alasan keamanan. Namun sejumlah bukti memperlihatkan klaim Iran benar dan Israel tampaknya menyembunyikan dampak dari serangan Iran yang besar-besaran menyerangnya. So langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Iran gempur pangkalan udara Israel. Banyak rekaman yang beredar memperlihatkan rentetan serangan udara Iran pada Selasa malam, sukses mengenai targetnya menuju negara Zionis Israel. Namun sebanyak apapun Iran mengklaim, otoritas Israel akan selalu keluar dengan pernyataan sanggahannya. Mereka bahkan menutup beberapa zona militer dan melarang publikasi atau laporan apapun tentang lokasi rudal yang menghantam tanah Israel. Sensor Israel inilah yang kemudian mempersulit penilaian kerusakan penuh dari serangan Iran yang lalu. Apalagi AS dan Israel mengirimkan pesan yang membingungkan mengenai ukuran dan dampak serangan Iran, membuatnya disebut-sebut sengaja menutupi tingkat kerusakan. Kendati demikian, sebuah laporan yang diterbitkan The Wall Street Journal pada hari Rabu menunjukkan kerusakan kecil pada pangkalan militer. Berdasarkan penilaian awal atas serangan Iran, diidentifikasi berhasil mengenai pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, tempat Israel menempatkan beberapa jet tempur F-35-nya. Hanya saja laporan ini terbatas sebab militer Israel menolak untuk berbagi tentang tingkat kerusakan pada pangkalan udara mereka tersebut. Di sisi lain, Israel mengatakan bahwa militer dan koalisi sekutunya termasuk AS dan Inggris mencegat sebagian besar rudal Iran. Namun, sebagaimana Middle East Eye menyebut rekaman video daring menunjukkan bahwa rudal mendarat di dalam Israel dan meledak tanpa dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel. Gimana nih menurut kalian tentang hal ini? 2. Ditemukannya bekas rudal dekat markas Mossad. Selain sasaran terhadap pangkalan militer, satu dari ratusan rudal balistik yang diluncurkan Iran juga nyaris menembus markas besar intelijen rahasia Israel, yaitu Mossad. Fakta ini diketahui setelah sebuah video yang muncul di media sosial menunjukkan kawah besar bekas ledakan rudal di dekat markas Mossad, yang lokasi geografisnya telah diverifikasi oleh CNN. Dalam hal ini, video direkam dari gedung apartemen bertingkat tinggi oleh seseorang di Herzliya, kurang dari 3 km dari markas besar Mossad. Hulu ledak tersebut tampaknya telah meleset dari sasarannya dan tidak menimbulkan kerusakan nyata. NDTV World mewartakan hasil rekaman menunjukkan kawah besar ditemukan di tempat parkir. Serangan rudal juga menimbulkan debu dan beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar tertutup tanah. Pasukan pertahanan Israel mengatakan sebagian besar dari 180 rudal Iran telah dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome Arrow Israel. IDF, tentara Israel pun pada dasarnya mengakui beberapa yang menembus sistem sembari menegaskan serangan hanya menyebabkan kerusakan kecil saja. Namun para ahli sepakat tampaknya lebih banyak rudal yang mengenai sasaran di Israel kali ini, kata Jeffrey Lewis, seorang profesor di Middlebury Institute of International Study di Monterey, California. Wah, Iran mengincar badan intelijen Israel juga nih ya kayaknya. Ini karena balas dendam dari beberapa petinggi Iran yang tewas di tangan pasukan intelijen rahasia Israel nih. 3. Ratusan rumah hancur ibu kota Tel Aviv kacau. Jika serangan rudal Iran kali ini mampu menggerakkan jutaan warga di ibu kota Tel Aviv Israel berlari-larian mencari perlindungan, masihkah serangan Iran ini bisa diremehkan oleh Israel? Tanya, kerusakan dari skala kecil hingga besar telah dilaporkan tak terkecuali pada lingkungan mukiman sipil Zionis. Anadolu yang mengutip pernyataan pihak berwenang Israel melaporkan sekitar 100 rumah di kota Hot Harason di wilayah utara mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran.
pada hari Selasa setelah serangan besar terjadi. Kemudian berdasarkan keterangan lebih lanjut pejabat kota, pada hari Rabu yang disiarkan oleh Israel, beberapa bangunan dikonfirmasi rusak berat dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Adapun puluhan bangunan lainnya diidentifikasi rusak dengan kerusakan yang cukup ringan. Radio Angkatan Darat Israel juga mengkonfirmasi bahwa roket Iran jatuh di area terbuka di Netanya yang terletak di Hod Hasaron, bagian dari wilayah Tel Aviv Raya. Dari rangkaian pernyataan yang datang dari sumber terpercaya, bisa dipastikan bahwa IDF tidak dapat menolak klaim tersebut. Entah ratusan rumah hancur tak luput dari penargetan serangan Iran kali ini. Meski mengakui serangan dengan dampak yang kecil, tetap saja mereka tak bisa menampik bahwa sistem pertahanan canggih IDF gagal mencapai tujuan harapan warga Zionis tersebut. Ya, secanggih-canggihnya teknologi pertahanan, pasti ada batas kemampuannya dan kelemahannya ya guys ya. Dan sepertinya Iran sudah cukup bisa mengatasi Iron Dome Israel ini nih. 4. Apartemen dan restoran hancur. Selanjutnya, melalui keterangan yang dikutip Detik, seorang pemilik restoran bernama Ovir Shabtai mengatakan restorannya masih beroperasi pada saat serangan Iran terjadi. Karena itu, ia mengarahkan para pengunjungnya menuju ke tempat pelindungan saat sirine bahaya berbunyi. Kami keluar untuk melihat setelah beberapa jam serangan tentang apa yang terjadi. Dan inilah yang kami lihat. Kaca pecah, restoran hancur, katanya dengan sedih sambil menjelaskan bahwa ia harus memulai usahanya dari awal lagi. Serangan serupa juga disampaikan oleh pemilik apartemen bernama Ruti Edelman tentang dirinya yang harus menuju tempat pelindungan dan berada di sana cukup lama. Ada banyak ledakan, salah satunya sangat mengerikan, bahkan dari dinding pun keluar asap. Selain itu, menurutnya mereka paham betul tentang situasi. Karenanya ketika keluar untuk melihat, seharusnya ia tak lagi kaget menyaksikan kehancuran yang terjadi di negaranya tersebut. Di bar, di kamar mandi, kamar tidur, di mana-mana hancur dan kami senang. Kami masih hidup, katanya menambahkan. Koresponden BBC di Yerusalem juga mengonfirmasi beberapa pangkalan militer, restoran, dan sekolah mungkin terkena dampak dari serangan ini. Demikian, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan dalam sebuah momen singkat dengan wartawan pada hari Selasa setelah serangan bahwa memang serangan Iran tersebut merupakan eskalasi yang signifikan oleh Tehran, namun tidak dianggap mencapai tujuan apapun. Wah, AS sebagai backingnya Israel rasanya tetap stay cool ya, padahal rudal banyak sekali yang masuk dan menghancurkan infrastruktur Israel loh. 5. Infrastruktur lainnya yang terkena dampak. Serangan Iran terhadap Israel terbukti lebih efektif kali ini dalam mencapai sasarannya daripada serangan pada bulan April lalu yang rasanya membuat Israel santai-santai saja dengan pelindungan Iron Dome dan sekutu-sekutunya yang bersiap. Namun serangan kali ini, meski pihak Israel melakukan banyak penyensoran dan berusaha menutupi serangan yang terjadi, berbagai media bekerja keras untuk sejumlah informasi dengan memanfaatkan rekaman video yang diunggah ke media sosial. Sebagaimana NPR dan grup investigasi daring Bellingcat bagikan lokasi geografis beberapa ledakan rudal Iran juga dilaporkan mendarat di sekitar 2 pangkalan udara Israel. Di antaranya pangkalan udara Nevatim di selatan negara itu dan pangkalan udara Telnov di Israel Tengah. Satu video yang direkam di dekat Telnov juga tampak menunjukkan kemungkinan ledakan sekunder yang menunjukkan bahwa amunisi rudal atau bahan bakar mungkin telah terkena rudal penghalang. Beberapa rudal ditemukan pula di dekat Laut Mati, dekat lokasi beberapa fasilitas nuklir Israel berada, meski tidak jelas apakah rudal-rudal itu dicegat oleh Israel atau sekutunya AS. Sementara itu, satu rudal lainnya berada di sekitaran sekolah di kota Jedera dengan foto-foto memperlihatkan kawah besar di tanah dan kerusakan struktural besar pada bangunan-bangunan di dekatnya. Penyensoran Israel terhadap serangan Iran bukanlah hal-hal yang baru terjadi, dan pemerintah Israel telah meningkatkan penyensorannya selama perang yang sedang berlangsung di Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Sebuah laporan oleh majalah Flash 972 menemukan bahwa pada tahun 2023, militer Israel melarang 613 artikel diterbitkan oleh outlet media di Israel. Jumlah tersebut merupakan rekor bagi majalah tersebut yang sudah mulai mencetak penyensoran pada tahun 2011. Sejauh yang dapat ditelusuri, tidak banyak dampak yang dapat dikonfirmasi oleh Israel terkait serangan yang diluncurkan Iran baru-baru ini.
Namun, lewat video-video yang beredar di sosial media, serangan Iran jelas buat Israel babak belur kali ini. Walaupun hal itu berusaha ditutupi, namun video kejadian di hari H tidak bisa berbohong bahwa ratusan rudal Iran masuk ke negara Zionis tersebut tanpa terhalau perlindungan Iron Dome Israel lagi yang efektif. So, gimana menurut kalian tentang konflik ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.